Baik Pak, ini nih AA sangat tertarik untuk bagaimana nih supaya gaung bahaya narkoba ini lebih menggema, karena kalau ternyata anak-anak baik, anak-anak masjid, anak-anak itu mudah atau apa, anak-anak yang sekolah di kampus mudah direkrut, jadi mungkin gaungnya ini harus digaungkan lebih masif lagi mungkin ya Pak ya. Betul, makanya saya pakai kaos ini, hidup 100%, Apa itu? hidup 100%. Hidup Hmm. 100% itu hidup tanpa narkoba, tanpa Hmm. radikalisme, tanpa korupsi, tanpa COVID, bencana. Hmm. Nah, ini kita mengharapkan generasi muda kita, ini nggak lama lagi kita 2035, 2040, kita dapat bonus demografi loh. Mungkin kita Kita, udah nggak ada, Pak. betul. 15, 20. Nah, ini yang umur 30, 10 tahun, 15, 13 tahun sampai umur 35 ini yang harus kita siapkan. Kalau mereka kena narkoba, kita nggak dapat bonus nanti. Ini yang saya dengungan terus, sehingga nanti malam, nanti sore saya juga karena ini sasaran kita milenial, saya dengan slang nanti malam dengan slang untuk ngadepin new normal, kita akan konser amal. Kebetulan saya juga pemain band jadi kita bisa kolaborasi dengan mereka, dengan slang. Dan kita untuk ngadepin new normal ini, kita harus siapkan generasi yang siap. Ya, siap. Ya, jadi hidup 100% ini ya. Hidup Baik, benar. baik. Hati-hati aja itu, Pak, konsernya. Jangan sampai orang kena COVID. Oh, ini mah ini ya pakai Virtual. Zoom. Oh, Virtual. virtual. Dan Iya, iya, iya. jadi terang aja Tapi menurut saya, Pak, kalau anak-anaknya kuat iman, ya, yakin bahwa perbuatan ini adalah haram, ya, pakai narkoba, dan tidak akan membuat bahagia, tidak akan membuat hina. Saya kira kalau orang sudah kuat iman mah, mau diiming-imingi apapun juga nggak akan tertarik. Mungkin ya Pak ya? itu. Jadi peranan ulama, orang tua sangat penting di sini, sehingga saya mengajak benar para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, public figure juga. Nih, public figure, karena public figure itu menjadi idola mereka juga. Maka kita rangkul semua supaya mereka public figure benar-benar jadi public figure yang positif, bukan yang negatif. Ya, ya, ya. Kelihatannya itu tugas Bapak tuh terutama terus bersilaturahim dengan tokoh-tokoh agama karena mereka efektif untuk menyampaikan secara berkala ya. Jangan sampai ada bahasan yang luput tentang narkoba ini. Banyak tokoh-tokoh juga para selebritis. Sekarang kan banyak selebgram itu Pak yang di YouTube-nya banyak ya, subscribernya banyak, followernya banyak. Nah itu juga bagus sekali kalau mereka menjadi duta-duta yang secara berkala dalam tayangan-tayangannya itu harus ada bahasan anti narkoba ya. Karena sekarang yang efektif tuh diantaranya itu Pak. Betul. Lalu mungkin juga ini Pak bahwa kepada para tokoh-tokoh pemuda ini juga mahasiswa dan sebagainya harus mengusung salah satunya kalau memang cinta kepada negeri ini, bebaskan negeri ini dari narkoba ya. Kalau perang narkoba ini menjadi perang semua elemen, kelihatannya akan lebih mudah bagi kita untuk membuat generasi muda tersadar dan si penjahatnya itu juga semakin terdesak. Saya kira mereka juga penjahatnya tuh habis-habisan itu untuk mengeluarkan segala daya, Pasti ya. Pasti, karena keuntungannya luar biasa. Jadi perdagangan narkoba ini tidak kena tax, tidak kena inflasi. Ini sehingga saya harus benar-benar, dan tadi yang saya sampaikan ada sebagian yang sudah kita lakukan ya, seperti kayak Atta Halilintar itu duta kita ya. Lalu almarhum Didi Kempot, nah itu juga sebelum meninggal, belum 2 minggu sebulan sebelum meninggal main di BNN. Nah, itu lalu kita semuanya kita ajak menjadi duta. Lalu juga waktu dihubungi oleh staf mau langsung saya sakit sekali karena ini tempat saya untuk bisa menyampaikan
hal-hal yang ya menjadi bukan tugas saya saja, tugas kita semua. Bagaimana ya kita memerangin ini. Jadi memang ini musuh yang tidak ketahuan. Ya, ini sejenis COVID juga Pak ini ya, membahayakan, mematikan, dan ini akan mengurasnya tuh kalau orang sudah kena COVID, mungkin sakit, menguras sebentar, terus kalau yang meninggal, meninggal. Tapi ini kan bahayanya selain dia rusak, dia akan merusak orang tuanya, dia akan merusak adik-adiknya, merusak tetangganya. Jadi daya rusaknya tuh masih mending lah kalau dia rusak dan nggak merugikan orang lain. Tapi narkoba ini kan membuat banyak sekali kerusakan. Betul. Nah, Betul. ini mungkin Betul. yang tidak semua orang menyadari bahayanya seperti ini. Tapi saya yakin itu Pak, bahwa para penjahat juga itu sangat punya strategi ngincer anak-anaknya tokoh tertentu, anak-anak orang kaya yang kalau dia rusak misalkan ya bisa disandera juga mungkin. Bisa jadi, bisa jadi salah satu untuk ya yang tadi bilang menyandra. Ya, kalau orang sudah kena narkoba kan tersandera hidupnya. Itu salah satu sandra. Cara untuk bisa menyandra seseorang. Tapi kalau saya lihat di sini itu cara parsial ya. Mungkin bisa digunakan. Tapi kalau saya lihat dari cara skop makro, bandar-bandar terutama bandar-bandar besar yang ada di luar menggunakan orang-orang yang ada di kita, itu mereka fokusnya uang. Bagaimana dan produksi mereka juga disesuaikan. Malah ngetren itu mereka buat. Yang tadi mereka buat heroin, karena mereka beralih membuat sabu. Karena sabu kan lebih gampang metapetamin karena dia satu ruangan itu bisa jadi produksi banyak kan. Kalau kayak heroin kan harus punya ladang. Nah, seperti kayak di Belgia, Pak. Di Belgia kita diskusi di sana di Eropa, mereka ada yang kontainer, Pak. Jadi mobile ini kalian di Stanley. Jadi jalan itu pabriknya. Ini yang kita kembangkan, ya kita kerjasama dengan mereka. Intinya kalau kita dengan yang tadi, ya kalau dengan yang sabu, yang konvensional itu dari luar. Nah kita belum bisa produksi. Nah ini Pak, oh iya silakan. Dengar-dengar juga kan aparat juga ada yang kena tuh Pak, kayak gini gimana itu? Harusnya mungkin agak berlipat hukumannya ya. Ya itu pasti. Itu pasti. Petugas-petugas yang kena ya nggak sedikit. Yang terlibat itu kita proses. Dan kalau misalnya polisi yang nangani kita intercept, kita lakukan. Lalu termasuk juga di kejaksaan dengan di pengadilannya. Memang ini saya sampaikan kalau masalah persediaan narkoba jangan main-main. Jangan main-main kita. Karena jadi pesan Bapak apa nih kepada masyarakat yang mendengar, apa yang paling pertama tuh supaya orang tidak masuk dalam jebakan narkoba ini? Jangan pernah mencoba. Ada jargon tertentu nggak Pak dari BNN supaya orang tuh tidak masuk ke dalam perangkap narkoba ini? Apa Pak? Pencegahannya? Yang jelas kalau ada kena sama orang tidak dikenal atau yang ini kita harus waspada. Yang kedua juga masalah dikasih makan, kasih minum, terutama anak-anak kecil, anak-anak yang orang. Dan kalau udah masuk ke anak-anak SD, udah masuk ke anak SD, tapi ini yang jualan-jualan makanan ini mereka nggak sadar. Yang penting dagangannya laku. Nah itu campurannya macam-macam, yang tadi saya bilang NPS itu, jadi membuat orang nyandu, menjadi orang jadi macam-macam jenisnya. Jadi ketika pada yang dagang-dagang di sekolah-sekolah itu mereka dikasih campuran-campuran oleh pedagang. Maksud tujuan pedagang bukan untuk mengedarkan narkoba, tapi supaya dagangannya laku. Tapi sehingga saran saya kalau untuk anak-anak SD, TK, jajanan bagusnya bawa dari rumah dibekali. Jadi ada kemungkinan anak-anak SD, TK ini dikasih beli jajanan, tapi jajanannya itu sudah mengandung narkoba sehingga membuat anak itu ketagihan terus, gitu Pak. Betul itu. Ini nyata ya, sudah banyak seperti ini ya Pak ya? Ada itu.
Karena jenis-jenis yang saya bilang tadi, jadi yang banyak beredar sehingga BNN dalam hari ini kita kerjasama dengan kesehatan, kita memonitoring itu namanya propusol A. Propusol itu bahan obat. Jadi Indonesia ini, farmasi kita ini lebih kurang 80% bahan bakunya masih import. Nah ini propusol kita ini harus benar-benar diawasi sampai ke end user. Terima kasih Pak, Alhamdulillah turun. Terima kasih Mas pemirsa yang budiman, kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Heru, terima kasih banyak ya. Selamat bertugas.